Perkenalkan, nama saya Nofri Haryanto, peserta peneliti dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Jember. Tempat tugas saya adalah di SDN Kota Batu 1, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Dan saya siap untuk mengikuti ujian UP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik. Nah, pada materi kali ini kita melaksanakan pembelajaran kembali ya. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang apa? Sebutkan apa yang termasuk hemat energi itu? Mematikan lampu. Mematikan keran air, bagus. Mematikan televisi ketika tidak digunakan dan lain sebagainya. Nah, pada materi kali ini itu kita akan mempelajari tentang tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi serta pembelajaran 3. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran 2, kita sekarang mempelajari pembelajaran 3. Nah, selanjutnya agar pembelajaran di pagi ini kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bimbing doa. Silakan ketua. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Mulai. Kita terhadap negara, marilah kita menyanyikan lagu nasionalisme terlebih dahulu untuk lebih mencintai ke negara kita. Kita mulai, semangat ya.
Kira-kira di antara teman kalian yang tidak masuk hari ini siapa saja? Kenapa dengan mereka? Sakit kenapa? Kemarin kena hujan. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya teman-teman kita, semoga cepat sembuh dan segera bisa masuk lomba. Mana pagi ini? Masih tetap semangat? Kalau belum semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Pintar sekali. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, pada kali ini, pembelajaran kali ini adalah tujuan yang kita capai, yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah tentang melalui membaca teks petunjuk kumpulan Ghibli dan lampu yang ditafsirkan melalui PowerPoint ini. Kalian diharapkan dapat menyebutkan contoh cara menghemat energi listrik. Tujuan yang pertama. Yang kedua, melalui membaca teks petunjuk penggunaan TV dan lampu ditafsirkan melalui PowerPoint ini, kalian diharapkan dapat menemukan perubahan bentuk energi listrik berdasarkan teks. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok kecil yang Bapak sudah bagikan, itu akibat penggunaan energi yang kita berikan PowerPoint diharapkan dapat menguraikan dua akibat penggunaan energi listrik yang berlebihan. Jadi yang keempat, melalui penugasan tentang teks petunjuk penghematan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, kalian diharapkan dapat menuliskan teks petunjuk penggunaan alat listrik sesuai dengan pengalaman dengan kosakata baku kalian sendiri. Nah, di situ beberapa tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, di sini kita masuk ke energi adalah kemampuan yang dimiliki untuk melakukan kerja atau membuat keadaan menjadi berubah. Energi bisa membuat sebuah radio berbunyi. Dengan apa radio berbunyi? Dengan energi listrik. Energi bisa membuat ruangan yang gelap menjadi terang. Seperti apa itu? Ada di ruangan kelas ini, kita kalau ingin menyala lampu tersebut harus ada energi listrik. Ya. Energi bisa membuat mobil bisa berjalan. Dengan yang sekarang ini lagi ngetren mobil cas, ya. Mobil cas. Jadi penggunanya menggunakan listrik. Yang kita ambil, ramah lingkungan. Dan energi bisa membuat bola lampu menyala. Ya, bola lampu seperti ini menyala itu diakibatkan dari adanya energi. Dari mana datangnya energi? Energi tidak bisa dibuat dan dihilangkan. Energi berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Energi juga berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti tadi dari listrik, energi listrik berubah menjadi energi lampu cahaya. Dari energi listrik menjadi energi bunyi seperti radio. Energi listrik menjadi energi bergerak tadi seperti kipas, ya. Dan perubahan energi adalah perubahan bentuk energi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi energi itu dapat berubah dari bentuk yang satu menjadi ke bentuk yang lain. Nah, di sini adalah beberapa contoh dari bentuk energi. Di gambar yang pertama itu adalah gambar trompet. Setiap benda yang berbunyi mempunyai energi bunyi. Jadi yang menghasilkan energi bunyi adalah kita sendiri. Kita akan mendapatkan energi. Energi cahaya. Setiap benda yang bercahaya mempunyai energi cahaya. Dari mana energinya ini? Dari listrik. Ya, kalau tidak ada listrik maka lampu tersebut
tidak akan menyala. Yang berikutnya adalah energi gerak. Setiap benda yang bergerak mempunyai energi gerak. Nah, di sini ini mobil energinya ada berapa? Yang berikutnya adalah energi listrik. Setiap benda elektronik yang sedang digunakan mempunyai energi listrik. Seperti radio menggunakan energi listrik, TV juga menggunakan energi listrik, ya. Dan energi panas berasal dari suhu suatu benda. Ketika ini hidup, maka itu akan menimbulkan energi panas. Berikutnya adalah cara aman memanfaatkan energi listrik. Yang pertama itu salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas kita sehari-hari, ya kan? Kita setiap hari tidak pernah tertinggal yang namanya listrik. Ketika kita mau mandi, kita menggunakan listrik untuk penerangan, ya kan? Ketika kita mengisi air, kita juga menggunakan listrik sebagai pompa air. Untuk mengisi air kan kita menggunakan sanyo itu. Ya. Sanyo itu menggunakan energi listrik. Ya. Maka dari itu kita tidak lepas yang namanya dengan listrik. Sehari-hari kita menggunakan listrik. Listrik juga digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Seperti yang Bapak sampaikan, kita di sini ini Bapak menggunakan proyektor juga menggunakan listrik untuk menghidupkan agar proyektor itu menyala. Lampu juga menggunakan listrik. Dan energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Jadi kita menggunakan listrik tersebut harus hati-hati sesuai penggunaannya. Amatilah gambar di bawah ini. Nah, di situ kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di depan ini. Kalian coba diskusikan bersama kelompok-kelompok kalian, ya, bersama kelompok-kelompok kalian. Ini termasuk gambar apa saja? Ya. Ini termasuk gambar apa saja? Kalian coba diskusikan bersama kelompok-kelompok kalian. Nah, di dalam gambar tersebut, dari gambar di atas, apa saja kegiatan yang dilakukan anak-anak. Nah, kalian coba tulis itu di kelompoknya, ya. Kalian tulis di kelompoknya. Kalian lihat kegiatan yang dilakukan anak-anak ini di dalam gambar ini. Kalian tulis bersama kelompok-kelompoknya. Dan setelah kalian tulis, apakah kegiatan di atas aman untuk mereka? Ya, kalian jelaskan aman tidak untuk mereka. Dan bagaimanakah penggunaan alat listrik yang aman untuk anak-anak? Ya, tadi Bapak kasih waktu 2 menit untuk kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian. Ya, coba kalian diskusikan. Ada gambar anak, ini ada gambar anak lagi sedang bagaimana itu, ya, anak-anak tersebut ini sedang apa? Apakah bahaya ini nanti ketika memotong daun di dekat kabel listrik itu? Apakah sip? Jadi kalian perhatikan, ini gambarnya tentang gambar apa? Anak-anak tersebut lagi ngapain? Ya? Nah, menggunting pohon ini di dekat apa? Di dekat listrik. Ini apakah bahaya apa tidak? Bahaya. Nah, kalau bahaya nanti kalian tulis ya, tapi dijawab bersama-sama. Ya, ini Bapak lagi sedang apa? Nah, ini menghidupkan radio. Apakah boleh menghidupkan radio? Kenapa? Karena bahaya. Bahaya. Jangan takut. Kesetrum. Gimana? Sudah selesai tuh? Selesai. Biar kita lebih semangat, kita
Dan mengenai kabel listrik kita bisa jadi ketika kalian bermain jangan sekali-kali memanjat tiang listrik. Lalu di sini ada gambar apa ini? Kelompok 2, coba kelompok 2. Seorang anak memotong atau memangkas daun di dekat apa ini? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Benar atau salah? Benar. Kenapa tidak boleh memotong di dekat kabel listrik? Jadi takut kena betul atau salah? Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Jadi untuk kegiatan anak yang kedua adalah memotong daun ini tidak boleh karena sangat berbahaya juga pada dirinya dan juga sekitarnya. Apabila ini jatuh kena ke sekitarnya bisa tertimpa bisa mati kalau kena aliran listrik. Ya. Untuk gambar yang ketiga, kira-kira ini anak sedang ngapain? Kelompok 3, ini yang ini. Mandi di kolam. Itu lagi sedang apa lagi? Jadi kalau kita mandi di kolam lalu menghidupkan radio yang ada aliran listriknya, boleh apa salah? Kenapa? Dan itu bisa membahayakan pada diri kita. Dan berikutnya adalah anak-anak sedang ngapain di kelompok 4? Ini bermain apa itu? Bermain layang-layang. Boleh tidak bermain layang-layang di dekat listrik? Tidak boleh. Kenapa? Takut jadi bermain layang-layang seperti halnya kalian semua yang cowok-cowok ketika pulang sekolah bermain layang-layang tidak menghiraukan keselamatan diri, maka akibatnya bisa kesetrum. Jadi kalau kalian bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang aman. Ya, yang aman itu di mana? Pintar sekali. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang dibutuhkannya. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Nah, di sini gambar barang-barang yang ada di dalam rumah. Coba kita diskusikan bersama ya. Di sini ada kamar mandi. Yang kedua ada dapur. Yang ketiga ada ruang kamar tidur. Dan di sini ruang keluarga dan dapur. Di semua dalam ruangan ini, ya, ketika kita menggunakan listrik, lalu ditambah dengan air, maksud dari air ini ketika kita kedapatan ada airnya, entah di tangan, entah di kaki, itu ketika kita menggunakan alat-alat listrik, setidaknya air tersebut dikeringkan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Ketika kita basah, tangan kita basah, lalu menyentuh aliran listrik, maka kita bisa jadi hindari kita dari air. Ya. Ketika kita mendapati air, maka hendaknya dikeringkan terlebih dahulu biar kita aman. Ya. Nah, berikut merupakan tes penggunaan TV dan lampu. Di sini kira-kira di rumah yang mempunyai TV siapa saja? Mempunyai TV semua ya, alhamdulillah. Kalau seperti itu berarti sudah bagus ya. Kalau menggunakan TV ya kita tahu cara penggunaan TV yang baik ya. Agar televisi tetap aman dan tidak memboroskan sumber energi, perlu beberapa perhatian khusus, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, kita pakai
di rumah ketika kita menonton atau menyalakan televisi, hendaknya kita mengatur waktunya. Karena dengan mengatur waktu kita bisa menghemat energi. Ya. Mengapa demikian? Ketika kita sudah tidak menonton televisi, maka suatu waktu televisi tersebut mati dengan sendirinya. Karena kita sudah menyetingnya, ya. Karena kita sudah menyetingnya tentang waktu. Ya. Dan yang kedua adalah atur tingkat kecerahan. Nah, kalau di televisi itu ada pengaturan tentang tingkat kecerahan. Semakin cerah, maka penggunaan energinya juga semakin besar dan bisa mengakibatkan pemborosan energi. Oleh karena itu kita di rumah hendaknya mengatur tingkat kecerahan layarnya agar tidak terjadi pemborosan. Yang ketiga, jangan biarkan TV menyala seharian. Di rumah kita seringkali menonton TV cuma dibiarkan, ya. Dibiarkan. Oleh karena itu, ketika kita menonton televisi itu tidak boleh menonton menyala seharian karena dapat mengakibatkan pemborosan energi. Ya. Karena dengan membiarkan TV menyala seharian dan tidak ditonton, kan gunanya tidak ada kan. Jadi alangkah baiknya ketika kita tidak menontonnya, kita matikan terlebih dahulu televisi, baru kita menonton. Yang keempat, jangan mengganti saluran secara terus-menerus. Biasanya ketika kita hari Minggu itu acaranya mana? Dan kadang yang ada di antara kalian itu mempunyai adik. Nah, setiap hari Minggu biasanya itu nongkrong kakak dan adik. Ketika nonton televisi itu sering mengganti saluran. Nah, usahakan kalau kita menonton televisi tidak usah terlalu sering mengganti saluran karena bisa mengakibatkan pemborosan energi. Ya. Dan yang kelima, sesuaikan volume dengan kebutuhan. Volume itu apa? Suara. Jadi kita menggunakan suara sesuai kebutuhan. Kalau kita cuma nontonnya sendirian, kita kecilkan suaranya. Ya. Kita kecilkan suaranya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tapi kita lanjut dulu. Berikutnya adalah penggunaan lampu. Setiap rumah pasti ada lampu. Kira-kira di rumah siapa yang tidak mempunyai lampu? Ada semua. Jadi di sini adalah gambar lampu. Lampu memiliki bentuk seperti botol minyak tongga yang berisi kawat kecil yang akan menyala bila disambungkan aliran listrik. Oleh sebab itu, lampu termasuk contoh benda yang mengalami perubahan bentuk energi listrik menjadi energi cahaya. Penggunaan lampu juga tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan pemborosan energi listrik. Jadi ketika kita menghidupkan lampu itu yang baik di waktu apa? Waktu malam. Waktu malam, benar sekali. Ketika di waktu pagi itu baik tidak menggunakan lampu? Tidak baik. Mengakibatkan apa? Jadi menggunakan lampu itu gunakan pada saat kita membutuhkan. Nah, pada saat ini berhubung cuaca mendung, maka di pembelajaran kali ini kita menghidupkan
lampu agar suasana di dalam kelas ini menjadi terang, ya kan? Kita lanjutkan. Nah, penggunaan alat listrik yang tidak tepat dapat membahayakan karena dapat membuat tubuh terkena listrik. Nah, di sini ada sebuah teks. Bapak kasih waktu 1 menit untuk membacanya dalam hati, ya. Itu kalian baca dulu teksnya, ya. Baca dalam hati dulu. Baca dalam hati, nah. Baca dalam hati. Baca dalam hati. Bagi yang sudah mempunyai buku, ya silakan dibaca. Ya, baca dalam hati. Nah, setelah kalian membaca, maka kalian perhatikan dulu. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, setelah kalian baca barusan, maka buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, di sini ada kolomnya, ya. Ada satu kolom. Kalian membuat petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Di sini listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Nah, di sini Bapak kasih waktu 1 menit untuk membuat petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Ya, kalian coba Bapak kasih waktu 1 menit. Coba diskusikan bersama kelompoknya. Diskusikan bersama kelompoknya. Diskusikan. Nah. Dibaca hasilnya, ya, petunjuknya, ya. Pintar sekali. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, ya. Jadi setelah kalian berdiskusi bersama kelompok, kira-kira Bapak minta untuk kelompok 1 membacakan hasil dari diskusi untuk membuat petunjuk cara menghindari aliran listrik. Yang pertama kira-kira apa? Nah, jadi yang pertama adalah menggunakan insulator saat menangani jaringan dan alat listrik. Itu petunjuk yang pertama. Kira-kira betul atau salah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang kedua, kira-kira kelompok 2 kira-kira petunjuk cara penggunaan listrik menghindari bahaya listrik. Yang kedua. Oh, pastikan kabel jaringan listrik tertutup sempurna. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kira-kira cara yang ketiga itu coba kelompok 3. Jadi pastikan voltase sesuai voltase jaringan. Betul atau salah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dan cara yang ketiga yang terakhir coba kelompok 4. Benar atau salah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi jauhkan jaringan listrik dari jangkauan anak-anak. Itulah beberapa dari petunjuk cara penggunaan listrik. Jadi kalian bisa diterapkan di rumah, ya. Jadi kalian bisa diterapkan di rumah. Kita lanjutkan dulu. Untuk itulah penggunaan benda elektronik harus tepat
dan aman. Benda elektronik menggunakan energi listrik yang kemudian dapat diubah berbentuk energi lain. Di sini berikut cara menghemat energi listrik seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama adalah mematikan lampu pada siang hari seperti yang kita bahas tadi. Yang kedua, mematikan peralatan yang bersumber dari listrik jika tidak digunakan. Jadi misalkan TV tadi ketika tidak menggunakan itu dimatikan. Yang ketiga, jangan menyalakan peralatan yang bersumber energi listrik secara bersama agar tidak terjadi korsleting ketika kita menggunakan kipas angin, TV, kulkas secara bersamaan itu akan mengakibatkan korsleting. Yang berikutnya adalah dari hasil pembelajaran yang kita pelajari hari ini, maka kita dapat merangkum. Yang pertama, coba baca kelompok 1. Yang pertama adalah kelompok 2 baca TV. Jadi TV perubahan energinya dari energi listrik menjadi cahaya dan bunyi. Coba yang kedua, kelompok 3. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya lampu itu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Yang berikutnya, coba kelompok 4 saja. Jadi akibat penggunaan energi listrik yang berlebihan, maka energi akan habis sehingga tidak dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Nah, dari hasil pembelajaran tadi, maka kita dapat merefleksi. Merefleksi yang pertama yaitu kita belajar tentang bentuk penggunaan TV dan lampu. Refleksi yang kedua, kita tadi belajar tentang energi listrik. Dan refleksi yang ketiga, kita tadi mempelajari tentang menggunakan energi listrik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mengerti semua ya? Jadi selanjutnya adalah evaluasi. Jadi di sini Bapak akan memberikan sebuah evaluasi yang nanti kalian kerjakan untuk sebagai menilai hasil dari pembelajaran hari ini. Jadi tingkatan kalian belajar hari ini seperti apa nanti bisa dilihat dengan nilai hasil evaluasi yang akan Bapak berikan. Bapak berikan kalian nanti kalian tulis namanya ya. Nanti kalian tulis nama dan nomor absen ya. Nanti kalian tulis nama dan nomor absen dan dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh saling membantu. Biar tidak biar Bapak bisa menilai. Ini kedua pengenalan. Nah, tulis ya, tulis dan nomor absen, nama dan nomor absen jangan sampai tertinggal ya. Dan bisa menentukan tingkat keberhasilan kalian selama pembelajaran dari tadi ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Tadi itu masuk semua itu. Nah, kalau kalian memperhatikan di pembelajaran tadi, insya Allah itu semuanya betul semua. Kurang 1 menit. Nanti dikumpulkan nama dan nomor absen, jangan lupa. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa meletakkannya di kelompoknya masing-masing biar nanti Bapak ambil ya. Biar nanti ambil. Ya. Sudah semua?
Sudah, diletakkan di bangkunya masing-masing. Diletakkan di bangkunya masing-masing. Biar nanti setelah selesai pembelajaran nanti akan Bapak ambil, ya. Nah, setelah selesai semua, kita perhatikan dulu, kita perhatikan ya. Setelah evaluasi, nah, sekian dan terima kasih. Kalian tetap berhubung sekarang masih dalam masa pandemi, hendaknya kalian tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan. Jadi usahakan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan untuk penutup kita keluar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.